Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. First, let me introduce myself. My name is Yoga Maheswara. You can call me Mr. Yoga. Let's our study by saying Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, finish. Today we will learn about passion or minat dan bakat. I will tell you about the definition, some tips to get to know your passion and how to develop your passion atau minat dan bakat. Okay, let's go to the main topics. Nah, yang pertama itu bakat. Sebenarnya apa sih bakat itu? Apakah saya punya bakat? Makhluk semisterius apa sih bakat itu? Di mana bakat saya? Atau bagaimana cara menemukannya? Kepada siapa sebetulnya saya harus bertanya tentang bakat saya? Dan seterusnya. Sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan semacam di atas, saya ingin mengatakan bahwa bakat menurut penjelasan teoritisnya memang punya wilayah bahasan yang cukup luas. Tetapi, bakat dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian yang umum kita pahami adalah kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara diri kita dengan orang lain. Nah, misalnya ada kamus Advantage mengartikan talent dengan natural power to do something well. Dalam kamus Merriam-Webster dikatakan bakat itu adalah natural endowment of person. Dalam percakapan sehari-hari kita sering mengatakan si Anu berbakat di nyanyi, di olahraga, di IT dan seterusnya. Jadi bakat itu ada dalam diri kita secara alamiah. Nah, selanjutnya bertanya, nggak percaya? Silahkan coba tanya 10 orang yang Anda kenal atau yang kalian kenal, apa sih bakat mereka? Jawabannya kemungkinan beragam dan sebagian besar pasti menjawab tidak tahu. Bukan karena mereka merendah, tapi kenyataannya mereka memang tidak tahu. Loh, kok bisa? Mungkin kalian ingin bertanya, karena secara alamiah kebanyakan orang tertutup terhadap hal-hal yang terkait dengan kemampuan alami mereka. Sehingga bisa dibilang harta karun ini terlewatkan begitu saja, tak tersentuh selama bertahun-tahun. Padahal siapapun yang mampu mengenali bakat tersembunyinya, dia akan memasuki sumber daya mengagumkan yang bisa membantu dalam setiap aspek kehidupannya ke depannya, tentang karir kita, termasuk apakah itu untuk menentukan jenis kegiatan di sekolah yang paling tepat atau untuk meraih prestasi di sekolah. Nah, menurut kamus dan pendapat banyak ahli, bakat atau talenta adalah anugerah berfungsi sebagai penyokong alami atau pendorong alami bagi seseorang yang memilikinya. Semacam kemampuan alami yang kita miliki, mulai dari berbagai jenis kreativitas hingga atletisitas. Kita semua memilikinya. Hanya saja seringkali dan kebanyakan dari kita tidak tahu bagaimana caranya mengetahui apa talenta kita. Sesekali mungkin sesungguhnya bakat itu muncul ke permukaan, tetapi kita tidak menangkapnya. Nah, selanjutnya menemukan bakat tersembunyi. Gimana sih? Coba ini tips yang pertama, dengarkan orang lain. Kalau ada peribahasa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Ungkapan yang sama juga berlaku dalam melihat bakat tersembunyi kita. Dibandingkan diri sendiri, orang lain seringkali lebih jauh tahu dibandingkan kita sendiri. Besar kemungkinannya orang lain sudah pernah atau bahkan berkali-kali mengatakan bahwa Anda sangat menguasai bidang tertentu. Hanya saja selama ini mungkin Anda mengabaikannya, tidak menganggap serius. Nah, sekarang saatnya mulai mendengarkan orang lain. Yang kedua, temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Suatu saat mungkin Anda melihat seseorang dengan jenis kelamin dan usia yang sama. Begitu kesulitan melakukan sesuatu, tetapi Anda bisa melakukan aktivitas yang sama dengan super mudah. Misalkan, kalian bisa main basket, sementara teman-teman kalian tidak bisa main basket, atau kalian bisa menggunakan edit video dengan mudah, atau bermain game dengan mudah, sementara teman kalian yang seusianya tidak mudah. Nah, itu juga bisa jadi mudah dilakukan gitu. Lain waktu, Anda menemukan orang lain
perlu ambil kursus atau sekolah khusus untuk melakukan sesuatu. Tapi kalian bisa melakukan hal yang sama dengan sangat mudah tanpa kursus atau sekolah khusus. Jadi orang lain tuh melakukan hal itu tuh dengan kursus, tapi kalian dengan mudah bisa. Berarti aktivitas tersebut adalah bakat tersembunyi Anda. Nah, yang ketiga, temukan sesuatu yang paling Anda nikmati. Bakat tersembunyi seringkali menunjukkan dirinya sendiri ke permukaan. Adakah majalah atau topik atau berita tertentu yang tidak bisa Anda lewatkan, atau suatu aktivitas yang sangat ingin kalian lakukan tetapi selama ini tidak dilakukan karena keterbatasan tertentu, waktu, biaya, atau alat? Besar kemungkinan aktivitas tersebut adalah bakat tersembunyi Anda atau bakat tersembunyi kalian. Tidak ada jaminan pasti bahwa setiap yang kalian sukai itu merupakan bakat tersembunyi kalian, tetapi kerap ada di antara itu. Nah, yang keempat, temukan sesuatu yang sering Anda bicarakan. Ada nggak sih topik tertentu yang kalian bicarakan nih sama teman-teman kalian misalkan, dan disadari atau tidak, ketika mungkin kalian membicarakan topik lain, terus ujung-ujungnya lari ke topik awal yang kalian bicarakan itu, biasanya bisa jadi aktivitas yang ada dalam topik tersebut adalah bakat tersembunyi kalian, atau setidaknya terkait dengan bakat tersembunyi kalian. Nah, bakat adalah anugerah Tuhan yang diberikan secara rahasia yang kita buka tanpa menyadarinya. Ini ada quotes dari Charles de Montesquieu. Selanjutnya adalah minat. Apa sih minat itu kan? Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Nah, selanjutnya ada berapa sih minat itu? Ada apa aja nih? Nah, yang pertama ada minat musik, minat terhadap musik. Yang kedua ada naturalis, minat terhadap pohon-pohon, dedaunan. Yang ketiga verbal linguistik, kalian suka mendengarkan musik, minat terhadap sesuatu yang berhubungan dengan verbal. Yang keempat terhadap body kinestetik, kalian suka olahraga, kalian ingin mempunyai badan yang bagus. Yang kelima ada visual, kalian suka melihat gambar-gambar yang bagus, kalian suka menggambar. Nah, selanjutnya interpersonal, komunikasi, kalian suka berkomunikasi dengan orang secara bagus, secara langsung. Selanjutnya ada math, logikal atau matematika, kemampuan akan matematik. Yang terakhir ada intrapersonal. Nah, spesifikasi minat itu, yang pertama itu pribadi. Pribadi itu kayak ciri individu yang relatif stabil. Jadi kalian melakukan itu secara stabil dan konstan, dari berolahraga, kayak misalkan suka sepedahan, suka musik, suka komputer gitu. Yang kedua situasional, minat yang tumbuh karena faktor lingkungan. Misalkan teman-teman kalian di di sekolah main rubrik atau main komputer formal atau buku dan internet. Yang ketiga sebagai keadaan psikologis, kayak memiliki penilaian yang tinggi untuk suatu kegiatan. Kayak tadi misalkan kalian lagi ngomongin apa nih sama teman-teman kalian, nah terus topiknya pindah ke yang lain tapi kalian balik lagi ke awal, nah kayak gitu tuh kalian mempunyai nilai akan suatu keadaan psikologis. Kayak nilai-nilai tertentu tuh kadang di diri kalian mempunyai nilai lebih. Selanjutnya, nah, jadi minat itu merupakan kecenderungan atau arah keinginan terhadap sesuatu untuk memenuhi dorongan hati. Minat merupakan dorongan dari dalam diri yang mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu. Merupakan dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Nah, ayo temukan bakat dan minat kalian. Nanti mungkin ada ada tes minat dan bakat dari tim psikologi. Nah, setelah dengar penjelasan tadi, can anyone tell me about minat dan bakat? So the conclusion is minat dan bakat is really important for our future. So we can make a decision about our career path
and hopefully this topic can bring benefits to your career life and you can apply this theory to your daily life. Also, I hope each of you can share this knowledge to your other friends because as you know, Allah likes people who benefit others. Okay, thank you for your attention. Let's say Alhamdulillah together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.